Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Kita akan melanjutkan membaca ya ayat yang ke-8 daripada surah Ali Imran. Ya, ayat yang ke-8 yaitu pada halaman 185. Ya, halaman 185 baris ke-11 dari atas tuh. Rabbana la tuzigh qulubana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ay la tumahhilha 'anil haqqi wa la tadillana ba'da idh hadaitana ay ba'da an hadaitana ila dinikal qawim wa syar'ikal mustaqim wa hab lana min ladunka rahmah ay imnahna min fadlika wa karamika rahmatan tasbitana biha ala dinika al-haq innaka antal wahhab ay anta ya rabbi al-mutafaddil ala ibadika bil ata'i wal ihsan. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi
ay jami'ul khalaiq fi dzalikal yaum ar-rahib yaumal hisab alladzi la syakka fihi innallaha la yukhliful mi'ad ay wa'daka haqqun wa anta ya rabbi la tukhliful maw'id kaqaulihi ta'ala Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-8 daripada surah Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada kita ya ada satu doa yang mana dalam surah Ali Imran ini Allah katakan Rabbana la tuzigh qulubana ya. Rabbana artinya wahai Tuhan kami atau bahasa kita ya Allah ya. La tuzigh qulubana janganlah ya engkau condongkan hati-hati kami ya tuh ke dalam apa? Ke dalam kesesatan. Ya. Jadi kita minta kepada Allah agar hati kita ini jangan diapain? Dicondongkan oleh Allah ke dalam sesuatu yang apa? Yang sesat. Ya. Karena apa? Karena nanti di ayat ini Allah katakan ba'da id hadaitana. Ya, setelah ya engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Ya. Jadi memang jangan sampai ya akidah ataupun ya keimanan yang kita miliki ini gampang ataupun mudah untuk apa? Ya, untuk berpindah kepada ajaran ataupun ya keyakinan yang lain itu. Ya, tuh. Jadi ini diajarkan. Ini kadangkala memang kalau kita doa sering kita baca ya, kita pahami, ya, kita hayati, kemudian kita tahu arti dari doa yang kita baca, maka insya Allah apa yang kita minta ini yakin pasti diapain, diterima ataupun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keinginan kita jangan sampai Allah ini ya menjadikan hati-hati kita ini condong kepada apa? Kesesatan. Ya, tuh. Ai la tumahilha 'anil haqqi ya jangan engkau palingkan hati kami 'anil haqq ya dari suatu apa kebenaran ya jadi kita pengen hati-hati kita ini condong kepada apa yang benar yang hak ya tapi terhadap sesuatu kesesatan ya ataupun dolal kita minta diapain dilindungi hati kita itu agar tidak apa ya condong kepada kesesatan tapi apa tidak condong kepada suatu hidayah Allah Subhanahu wa taala ya tuh wala tadillana ya dan juga jangan sampai engkau apa menyesatkan kami ya itu kan dalam salat seringkali kita baca ya dalam surah Al-Fatihah ya 17 kali kita baca minimal salat 5 waktu itu kan kita minta ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya itu sering kita baca itu ya nah itu permohonan-permohonan ataupun doa-doa yang kita baca itu ya jangan sampai kita merasa apa ya bosan apalagi kita merasa jenuh ketika kita minta kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena yang namanya doa Pak ya kita kan nggak tahu saat kapan doa kita itu akan diterima oleh Allah ya mungkin saat kita lagi sakit bisa jadi doa kita diterima ya atau saat kita lagi susah mungkin bisa jadi doa kita bakal diapain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
Ya, waktunya mungkin waktu tengah malam saat orang lagi pada tidur, kita bangun bisa jadi. Ya, itu menjadi wasilah ataupun cara Allah untuk ngapain? Menerima doa-doa kita. Ya, makanya yang terpenting kita itu disuruh apa? Minta kepada Allah, ya. Karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepadaku astajib lakum. Pasti apa? Pasti aku akan kabulkan permintaan-permintaan kalian itu. Ya, tapi memang dirahasiain. Kapan Allah kabulkan? Itu ya menjadi suatu rahasia yang Allah akan apa? Yang Allah akan ya berikan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Ya, itu. Ba'da idh hadaitana, ya, setelah engkau ya Allah memberikan apa? Hidayah kepada kami, ya. Jadi setelah adanya suatu hidayah yang Allah berikan kepada kita, ya, yaitu berupa hidayatul iman, ya, hidayah keimanan kita yang ada dalam hati, ya, yang menyatakan apa itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, itu berarti apa? Itu hidayah Allah telah tanamkan di dalam apa? Di dalam hati-hati kita. Ya, nah kita minta jangan sampai ketika Allah sudah menanamkan hidayah dalam hati kita dirubah lagi untuk condong kepada apa? Kesesatan yang ada. Nah, ini jangan sampai. Makanya perlunya kita apa? Berdoa tuh di situ. Ya, karena yang namanya cobaan ataupun ujian ya yang ada di zaman sekarang ini ya itu lebih berat ketimbang cobaan yang ada di zaman-zaman sebelumnya. Ya, karena cobaan sekarang itu naudzubillah min zalik, ya, kadangkala kita apa namanya terbebas dari cobaan yang ini, nanti suatu saat ya dalam hal ataupun tempat keadaan yang lain belum tentu kita bisa apa? Bisa selamat. Ya, contohnya mungkin kita bisa selamatkan iman kita karena sebatas apaan itu? Jabatan, ya. Kita bisa selamatkan. Nanti diuji lagi dengan harta selamat. Ada lagi nanti dengan wanita, bisa jadi, ya. Nah, itu cobaan-cobaan yang berat yang pasti Allah akan apa? Berikan kepada siapa? Hamba-hambanya yang beriman. Ya, karena kan Allah sudah mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quran, Allah katakan ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, kata Allah. Ya, apakah kalian mengira, ya, tuh, aku akan membiarkan kalian, kata Allah tuh, hamba-hambaku, ya, dengan cukup kalian mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun. Ya, dan kami tidak akan menguji kalian, kata Allah, nggak mungkin. Ya, pasti semua hamba-hamba yang beriman itu akan diberikan apa? Ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kan dengan tegas dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah kan, itu yang sering kita baca, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, ya. Saya akan diuji pasti, kata Allah itu, ya. Bisyai'in minal khauf, ya, dengan adanya sedikit rasa takut. Ya, wal ju', tuh, rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, tuh, ya, ada kekurangan harta, jadi kita dibikin rasa takut. Ya, tuh. Wal anfus, ya, orang yang apa kita cintai bisa jadi pisah sama kita. Ya, tuh. Nah, itu semua apa? Kalau orang-orang yang beriman akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, ya, mereka orang beriman yang yakin kepada Allah pasti akan mengatakan semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh, makanya di ayat itu Allah katakan ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi memang ya tidak sedikit orang yang apa tuh? Ya, yang tidak tidak mendapatkan petunjuk. Ya, nah ini yang berat ketika kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, maka kita akan menjadi apa? Orang-orang yang al-khasir, yaitu orang-orang yang apa? Yang rugi, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena ya hidayah yang begitu mahal, hidayah yang begitu sangat berharga, kita jual dengan apa? Dengan ya kenikmatan dunia. Ya, makanya kan dalam hadis tuh yang sering kita ya saya jelaskan, ya, orang beriman itu yusbihu mukmin wa yumsi kafir. Ya, pada waktu pagi dia masih apa? Beriman. Ya, malam-malam udah apa? Udah kafir. Ya, tuh. Ada lagi wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Malam masih beriman. Ya, begitu pagi apa? Udah kafir. Kenapa? Di situ Nabi katakan ya bi'udinahu bi aradin minad dunya. Ya, mereka itu apa? Menjual agama mereka, menjual akidah mereka dengan apa? Aradin minad dunya, ya. Dengan apa? Kenikmatan harga dunia yang ada, ya. Padahal yang namanya hidayah itu kan ya dikatakan dalam sebuah hadis satu orang saja mendapatkan hidayah Allah itu harganya lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ya, la an yahdiyallahu rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, satu orang yang Allah berikan hidayah itu lebih baik daripada apa? Dunia beserta isi-isi yang ada di dalam dunia. Ya, makanya ya sangat kita sayangkan ya ketika seseorang ya diuji ataupun dicoba dengan faktor apa tuh? Al-amwal, ya, kekurangan harta, ya. Nah, ini memang faktor utama yang orang bisa menjadi apa? Pindah agama nih di sini. Ya, memang kan Nabi sudah katakan kadal faqru an yakuna kufran. Ya, kefakiran yang dialami oleh seorang hamba atau seorang manusia itu an yakuna kufran, ya, sangat gampang, sangat mudah dia untuk menjadi apa? Kafir. Ya, itu faktor apa tuh? Faktor ya ekonomi, ya. Tuh, maka jangan sampai ketika kita dihadapkan dengan suatu ujian berat berupa harta, kita jangan langsung banting setir untuk apa? Naudzubillah pindah agama, ya. Kita yakin manusia semua hamba Allah itu pasti udah diapain? Dijamin rezekinya. Ya, itu. Orang yang udah enggak rezekinya itu orang yang udah meninggal. Ya, selama masih hidup itu kan Allah masih apa ya? Berikan jaminan rezeki itu. Ya, dari mana? Allah yang Maha tahu dari mana rezeki itu datang. Tuh, ya, makanya kita doa, ya, ya Allah jangan sampai apa? Engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan setelah Engkau apa? Berikan hidayah kepada kami, ya. Ai ba'da an hadaitana ila dinikal qawim. Ya, yaitu maksudnya setelah ya engkau telah memberikan hidayah kepada kami berupa apa? Ila dinikal qawim, ya, kepada suatu agamamu yang lurus, wa syari'ikal mustaqim, sama, dan juga syariat, aturan-aturan, hukum-hukummu yang ya lurus juga. Tuh, ya. Jadi kita ingin agar kita pada saat Allah jadikan kita hamba-hamba yang berada di jalan Allah, itu kita tetap selalu berada di mana? Di jalan Allah. Jangan sampai kita ngapain? Ya, belok, ya. Jangan sampai kita nyempong, jangan kita apa? Berpaling dari jalan Allah yang lurus. Itu doanya juga kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya, ya Allah tunjukkanlah kepada kami apa? As-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus itu, ya. Maksudnya bukan jalanan lurus itu, bukan. Arti jalan yang sesuai dengan aturan-aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu. Wahab lana min ladunka rahmatan, ya,
dan berikanlah kepada kami ya rahmat ya dari sisimu ya Allah. Ya. Jadi kalau kasih sayang yang kita dapati datangnya dari Allah, itu kita nggak akan apa? Rugi selamanya. Ya. Jadi kalau kasih sayang Allah itu kepada seorang hambanya, itu pasti ya tidak akan apa? Menjadikan orang-orang yang dikasihkan rahmat oleh Allah itu dia akan sengsara, tidak ada. Ya, orang-orang yang sengsara itu adalah kalau apa? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ya. Nah, apa sih contohnya orang kalau udah mulai dijauhin dari rahmat Allah? Ya, biasanya tuh orang kalau udah dijauhin dari rahmat Allah, ya, dalam hidup bawaannya apa? Gelisah aja. Ya, nggak ada perasaan tenang dalam hatinya. Ya, tuh kenapa dibikin gelisah tuh orang? Kenapa dibikin takut dengan urusan-urusan dunia? Ya, ini duit tinggal sekian, tabungan tinggal sekian, nanti dikit lagi mau puasa bagaimana nih? Ya, tuh itu kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu tuh, ya, yang bikin kita apa? Jadi galau, ya, tenang aja, ya, tenang dalam arti bukan kita duduk manis, tidak, ya, tetap kita berusaha, kita berikhtiar, ya, apa yang bisa kita lakukan yang halal kita apain? Kita lakukan. Ya, kita jangan hanya berpangku tangan duduk manis mengharapkan pemberian atau bantuan orang lain. Ini nggak benar. Ya, kan itu berarti kita termasuk ke dalam kategori orang-orang yang apa? Ya, bergantung kepada manusia. Ya, padahal kita kan disuruh sama Allah ya dalam Al-Qur'an dalam hadis fa idzasta'anta fasta'in billah. Ya, ketika kamu minta bantuan maka minta bantuanlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pemberi segala sesuatu. Ya. Jadi apa aja yang kita minta apa Allah punya. Ya, tuh. Tapi kalau kita minta kepada manusia, kita minta harta, mungkin tuh orang kaya punya sebuah duit doang. Ya, kalau kita minta yang lain, dia punya enggak? Belum tentu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala itu selalu apa? Memberikan apa itu? Sesuatu ya, apa yang kita mau ya, yang pasti di situ Allah apa? Memberi kita itu berdasarkan kebutuhan yang kita butuhkan. Ya, bukan untuk memberikan kepuasan kita di dunia. Ya, karena biar bagaimana juga yang namanya orang hidup di dunia itu nggak akan dapatkan apa? Kepuasan. Ya, sekaya apapun, sepintar apapun, ya, itu tetap dia akan merasa apa? Kurang, ya. Kenapa? Karena yang namanya dunia ini adalah darul fana, ya. Ya, tempat tinggal yang apa? Yang sementara, ya, gitu. Bukan tempat yang abadi, ya. Tuh. Ai imnahna min fadlika, ya, berikanlah kepada kami dari karuniamu, ya, tuh, wa karamika, ya, kemuliaan yang ada padamu, rahmatan tasbitan biha ala dinikal haq, ya, berupa rahmat yang menjadikan kami ini mantap dalam apa? Dalam agamamu yang benar. Ya, tuh. Jadi kita benar-benar mantap nih dengan apa? Dengan keyakinan terhadap suatu agama yang kita apa? Yang kita peluk. Ya, kita orang Islam bukan hanya tahu sekedar Islam itu suatu agama. Ya, akan tapi kita tahu ya, apa sih Islam itu sebenarnya? Ya, kan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kafah. Ya, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara apa? Kafah, menyeluruh. Ya, jangan separuh-separuh, jangan sedikit-sedikit. Ya, pengen masuk Islam, ya, ada maunya doang. Ya, pengen masuk Islam karena ada kemaslahatan sesuatu yang dia pengen. Ya, udah, yang namanya agama Islam itu kita yakin pasti agama yang benar, yang akan memberikan kebahagiaan kepada para pemeluknya
dan tidak akan menjadi kita orang-orang yang menyesal. Ya, tuh. Karena kan Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an, ya, innad dina indallahi al-Islam. Ya, tidak ada agama yang bakal diterima di sisi Allah kecuali agama apa? Agama Islam. Ya, dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan", barang siapa yang memeluk ya selain Islam dijadikan sebagai agama, tuh lan tuqbala minhu. Allah tidak akan menerima orang yang memeluk agama selain agama apa? Agama Islam. Ya, bahkan di situ Allah katakan, ya, orang itu akan dikatakan apa? Ya, dia akan menjadi orang-orang yang apa? Minal khosirin, orang-orang yang rugi. Ya, mungkin ruginya di dunia belum ada kali. Nanti di akhirat baru Allah akan apa? Tunjukkan betapa ruginya bagi orang-orang yang apa? Memeluk selain agama Islam. Ya, padahal itu Allah sudah kasih ya petunjuk kepada manusia tuh. Ya, tuh. Innaka antal wahhab, ya, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, ya, itu zat yang maha apa? Al-Wahhab, maha pemberi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itulah satu-satunya zat yang maha pemberi. Ya, kalau maha berarti apa aja yang kita minta Allah punya. Ya, namanya maha. Ya, tuh. Enggak ada orang kaya dibilang maha kaya, ada enggak? Enggak ada. Paling kita bilang kaya banget, ya, enggak ada maha kaya. Yang maha kaya itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Al-Wahhab, zat yang maha pemberi kepada apa? Kepada siapa? Kepada hambanya, ya. Pemberi apa? Terutama adalah pemberi hidayah yang begitu apa? Luas dan begitu mahal harganya, ya. Jika Allah berikan kepada seorang hamba yang dia kehendaki, ya, tuh. Ai anta ya rabbil mutafaddil ala ibadika bil ata'i wal ihsan, ya, yaitu engkaulah ya Allah, ya, zat yang maha pemberi ya kepada hambanya, ya, bil ata'i wal ihsan, pemberian baik itu pemberian suatu kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman, ya. Jadi kita ya selalu ini minta doa ini, kita minta kepada Allah apa yang kita pengen, pasti Allah akan apa? Allah akan kabulkan, ya, itu. Ayat yang selanjutnya, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fi, ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, innaka jami'un nasa, sesungguhnya engkaulah yang akan mengumpulkan manusia, ya, mengumpulkan seluruh manusia itu kapan? Liyaumi la raiba fi, pada suatu hari di mana hari tersebut tidak ada yang meragukan, ya. Jadi nanti ini kita semua bakal diapain? Dikumpulkan, ya. Enggak ada yang enggak bakal dikumpulin, ya. Semua manusia, ya, dari tahun berapa sampai hari kiamat nanti kita akan diapain? Dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat tuh yang namanya apa ya? Padang mahsyar atau al-mahsyar, ya. Berkumpul kita semua itu, ya. Disitulah baru yang Allah katakan itu yaumala apa itu? Tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Tuh, semua perkara dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah, ya. Situ juga Allah gambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tuh, ya. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari itu di mana seseorang akan lari dari saudaranya, ya. Wa ummihi wa abihi, dia juga bakal lari dari siapa? Ibu dan bapaknya. Tuh. Wa sahibatihi wa bani, ya, lari dari sahabat dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, seseorang itu akan sibuk, ya, akan fokus kepada siapa?
kepada dirinya masing-masing. Ya, tuh nggak ada yang mau mikirin siapa ya? Orang lain. Jangankan orang lain, kita aja punya orang tua, bakal lupa orang tua kita kita selaku anaknya. Jangankan orang lain, kita punya orang tua selaku anak akan lupa kepada siapa? Orang tua kita sendiri. Ya, tuh ada suatu hari yang lupa nanti saat di mana? Saat di sang padang mahsyar seluruh manusia diapain? Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Ai jami'ul khalaiqi fi dzalikal yaum ar-rahib. Ya, tuh. Yaitu seluruh makhluk pada hari itu, ya. Hari apa itu? Ar-rahib, hari yang sangat menakutkan. Ya, tuh semua manusia diapain? Dikumpulkan. Ya, disitulah yang digambarkan oleh Nabi nanti itu ada orang-orang yang akan tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Ya, ada orang yang tenggelam banjir dengan keringatnya sampai di mata kaki. Ya, ada yang sampai betis, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pusar, ada yang sampai apa namanya nih? Ya, leher. Ya, ada yang sampai tenggelam dengan apa itu? Dengan keringat yang begitu apa itu? Ya, banjir ya, disebabkan karena apa? Min khaufihim. Disebabkan karena rasa takut yang mereka alami. Bayangkan ya, itu gambaran Pak, kita aja kan kalau ada perasaan takut biasanya yang keluar apaan? Duit apa keringat? Keringat, nggak ada orang takut keluar duit. Ya, tuh, orang takut pasti keluar apa? Keringat. Kalau nggak keringat ya kencing kan gitu. Ya, tuh. Nah itu digambarkan di dunia sudah ada. Ya, begitu pula juga nanti di akhirat pun apa? Allah gambarkan tuh orang seperti itu. Ada satu kelompok yang mereka tidak banjir dengan keringat mereka. Kenapa? Di situ adalah siapa? Ya, illa man atallaha biqalbin salim. Tuh. Kalau orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang tenang, tidak merasakan panasnya matahari yang di atas kepala mereka yang saat itu mereka dikumpulkan. Ya, kita nggak bisa membayangkan Pak bagaimana itu miliaran orang kumpul dalam satu tempat berkumpul semuanya. Ya, yang digambarkan dalam hadis itu bahkan orang kita semua itu berkumpul dalam keadaan sama saat kita waktu dilahirkan. Apa itu? Dalam keadaan bugil, ya, telanjang bulat, ya, tuh. Di situ saja sudah satu bukti, nggak ada orang yang fokus sama yang lain-lain. Pokok yang difokusin apa tuh? Dirinya, gue masuk neraka apa? Surga nih, ya, itu. Gue neraka apa surga nih? Di situ pun sudah bisa kelihatan, ya. Saat nama orang dipanggil satu per satu, diabsen sama Allah. Ya, kalau orang-orang yang setengah baik suruh lewatin dulu jembatan Shirathul Mustaqim. Ya, disuruh lewatin tuh. Ya, dipanggil. Contohnya Fulan bin Fulan. Ya, masuk. Ya, coba kamu lihat buku catatan kamu. Ya, yang ada dipegang oleh tanganmu. Ya, ada suruh pegang buku catatannya, ngambilnya pakai tangan kiri. Ya. Dari cara ngambilnya ini udah salah. Ya. Nah, kalau orang yang menerima buku catatan dengan tangan kiri, berarti ini siapa nih? Min ashabi annar. Ya, dia akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang menjadi penghuni neraka. Ya, tapi ketika ada orang fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, ya, ketika ada orang dipanggil, disuruh ambil buku catatan hariannya dan dia menerima dengan tangan kanannya, maka ini orang-orang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Ya. Oh kalau gitu nanti tangan kiri kita suruh pegangin aja ya nggak bisa. Ya, nggak bisa kita gambarkan dari sekarang. Ya, itu adalah sudah kekuasaan Allah. Ya, tuh. Kalau dia terima dengan tangan kanan berarti dia adalah orang-orang yang baik min ashabil yamin. Ya, tapi kalau dia menerima catatan dengan tangan kiri, ashabus shimal. Nah, ini yang akan apa? Rugi selamanya tuh. Ya, dari cara menerima bukunya aja udah apa? Udah beda, Pak. Ya, tuh. Makanya kita yang namanya hukum ataupun ketentuan Allah seperti ini nih
nggak bisa kita rencanain, nggak bisa kita rekayasa. Sama ada orang bilang, ya Ustadz, nanti kan ketika orang dikubur, nggak lama dia dikubur ditinggal akan datang 2 malaikat katanya ya, menanyain 5 pertanyaan. Itu pertanyaan itu kalau kita apalin di dunia bisa gak? Ya bisa, saya bilang. Ya, apalin di dunia bisa gak? Bisa. Cuman nanti waktu 2 malaikat datang nanya tuh muncul gak hafalan kita? Ya, karena di situ bukan hafalan kuat atau tidaknya hafalan kita yang akan menentukan kita bisa jawab atau tidaknya. Apa yang menentukan? Amal kita. Ya, kalau yang bisa menentukan jawaban itu, ya, kecerdasan otak kita, orang-orang yang IQ-nya tinggi yang beruntung, Pak. Ya, kita orang-orang yang IQ kita biasa aja bakal rugi. Ya, tuh. Makanya bukan diandalkan apa yang hafalan, tapi mengandalkan amal yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 2 malaikat. Siapa itu? Malaikat siapa itu? Munkar dan Nakir. Ya, tuh. Idza ja'al malakanya, ya, maka diajarin tuh. Kalau ada orang meninggal ditalkinin, ya fulan bin fulan, ya idza ja'al malakani fasa'alalaka man rabbuka, ya wahai fulan bin fulan, ya pada saat nanti ketika kamu berada dalam kubur, ya ada 2 malaikat datang dan menanyakan kepadamu, ya man rabbuka, siapa Tuhanmu, jawab aja, ya faqul Allahu rabbi, Allah adalah Tuhan saya. Tuh, ya. Itu kalau orang yang beriman buat ngingetin kita. Tapi kalau orang-orang yang ahlul maksiat nggak bakal. Ya, meskipun ditalkinin sama siapa juga tetap aja. Ya, nggak berpengaruh. Ya, nah itu yang diharapkan apa ya setelah itu, doa dari kita yang hidup. Ya, makanya kita menjadi orang baik dan berteman dengan orang baik nggak ada ruginya sama sekali. Ya, kita hidup beruntung, kita mati juga untung, Pak. Kita punya teman orang baik, ya. Kalau orang berteman baik pengen bahagia doang, itu waktu hidup doang, ya. Tapi di dalam kubur, apalagi di akhirat nanti nggak akan ada dah tuh, ya. Itu kan yang Allah katakan apa? Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin, kata Allah. Ya, sahabat-sahabat karib kamu, sahabat-sahabat dekat kamu di dunia yang dulu kamu saling mencintai, saling menyayangi, tapi karena dunia nanti di akhirat itu akan menjadi apa? Musuh-musuh kamu nanti di akhirat nanti itu. Ya, minta tolong ini, gimana minta tolong? Aneh juga lagi bingung. Tuh, tapi kalau orang-orang yang bertakwa dia bisa memberikan apa ya? Syafaat kepada teman-temannya. Ya, orang yang baik bisa memberikan syafaat kepada temannya, Pak. Ya, kenapa? Karena dia mendapatkan, ya, pemberian dari Allah, bisa memberikan apa? Syafaat kepada teman-temannya. Lah, bagaimana caranya? Ya bergaullah kita di dunia ini dengan orang-orang yang baik, ya. Makanya kan Nabi katakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Ya, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang diapain? Yang dia cintai. Ya, kalau dia cinta kepada orang-orang baik, pasti Allah akan kumpulkan dia bersama orang-orang baik. Tapi kalau sebaliknya, silakan tanggung sendiri, kata Allah itu, ya. Makanya, ya, tuh hari itu adalah Yaum Ar-Rahib, ya, hari yang sangat menakutkan. Yaumul Hisab, ya, hari perhitungan, ya. Semua kita bakal dihitung nih, Pak. Ya, nggak ada satu orang hamba pun yang nggak bakal dihitung, nggak bakal dihisap. Ya, jangankan kita, para nabi juga diapain? Dihisap. Ya, tuh. Kalau para malaikat nggak ada, karena memang mereka udah apa ya? Benar semuanya. Ya, tuh. Para nabi semua dihisap oleh Allah nanti juga. Ya, sejauh mana tugas yang aku berikan kepadamu wahai nabi fulan. Ya, sekian lama engkau berdakwah, apa yang engkau dapatin dari dakwah terhadap orang-orang yang engkau ajak? Ya, benarkah mereka ikut dengan apa yang engkau bawa wahai Nabi? Ya, tuh. Nah, ketika itu juga mereka kan nggak akan bisa apa mengelak dari apa? Pertanyaan-pertanyaan yang Allah ajukan kepada mereka itu. Ya, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, Pak.
bakal diapain? Benar-benar dihisap sedetail mungkin. Ya, ingat Pak, enggak ada yang terlewat sedikit pun dari apa ya? Perhitungan Allah. Ya, kita nih lagi ngapain aja nih akan diperhitungkan oleh Allah. Kita ngaji, emang enggak ada perhitungan sama Allah nih? Diperhitungkan. Ya, bisa jadi dengan hadirnya kita di majelis-majelis taklim itu menjadi wasilah kita bakal Allah masukin ke dalam apa? Surga. Ya, kan Nabi sudah bilang, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang melakukan perjalanan yang mana jalannya orang itu dalam rangka untuk mencari ilmu, apa kata Nabi? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan berikan jalan baginya menuju apa? Menuju surga. Coba. Ya, tidak ada tempat yang paling tepat di zaman amburadul sekarang ini kecuali majelis taklim. Ya, karena disinilah tempat di mana kita apa? Digembleng hati kita untuk menjadi orang-orang yang apa? Yang benar, orang-orang yang istiqomah. Nih, termasuk kita minta doa tuh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nih, cara kita apa? Datang di majelis taklim ini. Ya, kita pengen hati kita enggak dirubah, ya, enggak dipalingkan dari sesuatu yang hak, ya. Tapi kita enggak mencari apa yang Allah pengen, ya. Kita enggak mau belajar, kita enggak mau bergaul dengan orang-orang baik, bagaimana Allah bakal kasih. Ya, kita pengen hati kita mantap dalam keimanan, tapi tongkrongannya di diskotik melulu. Ya, masuknya ke dalam bioskop melulu. Bergaulnya sama orang-orang yang begituan melulu. Lah bagaimana? Ya, tuh. Enggak bisa. Ya, sama Pak, kita pengen jadi orang yang soleh. Kita kan beramal soleh. Ya, kita pengen jadi orang yang soleh tapi beramal toleh. Ya nggak bisa. Ya, soleh ya soleh. Jangan soleh lawannya toleh, nggak bisa. Tuh, ya, tuh. Karena Allah apa? Suka kepada orang-orang yang beramal soleh. Ya, baik. Allazi la syakka fihi, ya, yang pada hari itu la syakka fihi, tidak akan ada keraguan sedikit pun. Ya, enggak ada yang ragu. Ya, makanya kita Pak, ya, benar-benar beriman atau tidak itu, ya, kita percaya enggak akan adanya hari perhitungan? Percaya enggak? Percaya. Ya, ada sebagian orang yang enggak percaya. Ya, hitungan apaan? Ya, bagaimana bisa Allah ngitung orang sebanyak itu katanya? Jangan disamain sama manusia, Pak. Ya, kita dihisap satu-satu loh, bukan kelompok-kelompok, bukan. Ya, bukan per RT, bukan. Bukan per keluarga, bukan. Tapi per orang Allah bakal hisap kita nih, Pak. Ketukar nama kita sama nama orang. Ketukar buku catatan kita sama buku catatan orang. Enggak bakal. Ya, kalau catatan buku saya ketukar sama buku catatan Ustaz Abdurrahman, enggak mungkin. Ya, umurnya aja beda. Kan gitu, ya? Enggak mungkin. Allah Maha tahu segalanya itu disimpan semua oleh malaikat, nanti pasti ya akan ada waktunya para malaikat tuh Raqib dan Atid akan apa? Menyerahkan buku catatan harian kita kepada Allah. Ya Rabb, ini catatan semua hamba-hambamu orang Pancoran. Ya, sekian nih, ya. Itu lengkap itu, Pak. Ya, enggak ada yang ketuker, enggak ada yang kurang, enggak ada yang salah. Kali salah Allah ngasihnya, malaikat salah ngasihnya, enggak mungkin. Ya, buku yang harusnya nama saya diganti buku namanya Bang Husni, enggak mungkin. Ya, pasti akan beda, enggak bisa itu. Ya, tuh. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah ingkar terhadap janji. Ya, atau melanggar janji. Ya, enggak ada Pak Allah itu ingkar kepada janji yang pernah dijanjikan. Ya, tuh. Ai wa'adaka haqqun, ya, yaitu janjimu benar. Wa anta ya rabbi la tukhliful mau'id. Ya, engkau wahai Allah, wahai Tuhan, tidak akan pernah apa? Tukhliful mau'id, ya, ingkar terhadap janji, ya. Mana dalil yang memperkuatnya? Allah katakan, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Tuh, ya.
Allah dialah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Apa? La yajma'annakum, ya, yang akan mengumpulkan kalian semuanya kapan? Ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. La raiba fiih, yang tidak akan ada keraguan sedikit pun terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh, janji Allah enggak ada yang bohong, ya, enggak ada yang salah, enggak ada yang meleset, ya. Janji Allah pasti apa? Inna wa'dallahi haqqun, ya, sesungguhnya janji Allah itu benar, ya. Wa man asdaqu minallahi hadisa, ya. Dan siapakah yang paling benar, ya, tuh apa? Minallahi hadisa, omongannya atau pembicaranya selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih benar omongannya selain Allah? Enggak ada. Ya, omongan pembicaraan yang paling benar pasti bicara atau omongan Allah. Kenapa? Ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, alhamdulillah selesai kita baca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ya. Ini berapa, ya, anjuran ataupun doa yang Allah ajarkan kepada kita agar kita selalu membaca doa ini, ya, biar kita iman kita tetap dan mantap, jangan dirubah-rubah. Sampai kapan? Sampai kita, ya, meninggal dunia, ya. Allah kan sudah katakan, ya ayyuhallazina amanu, apa tuh ayatnya tuh yang sering dibaca sama khatib? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal billah, ketika kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidak punya iman, nauzubillah, ya, itu bukan suul khotimah lagi dah tuh, ya, aswaul khotimah. Aswa itu apa? Buruk banget tuh akhirnya kita, ya. Kalau suul khotimah masih ada harapan, ya, tapi kalau aswa, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita meninggal dunia dalam keadaan tidak punya iman, ya. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita, Allah jaga keluarga kita, kekuatan imannya, Allah jadikan keluarga kita yang cinta kepada orang-orang yang baik dan cinta untuk melakukan suatu kebaikan agar mereka selalu berada di mana? Thoriqil mustaqim, di jalan yang lurus, jalan yang apa? Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Amin ya rabbal alamin, ya. Insyaallah malam Sabtu yang akan datang kita akan baca tentang al-balaghah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat dan juga panjang umur agar kita bisa dapat menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.